Close to the boat. Swim as fast as you. Selamat malam pramal semua. Udah gabut? Udah sih kayaknya ya. Ya udah, cocok kalau gitu. Nonton dulu di radio malam. Mana nih bocil-bocil hiu yang pada minta film hiu? Nih kita kasih nih. Film hiunya baru rilis banget loh. Judulnya Blind Waters. Nyeritain tentang liburan impian dari sepasang kekasih yang berubah jadi mencekam karena kedatangan tamu tak diundang. Yaps, hiu. Wah, bakal seru sih ini ya. Nah, biar gak lama-lama, kenalan sama karakter-karakter pemainnya nanti sambil berjalan aja ya. Oke? Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan sini nih, ada orang-orang yang lagi pada liburan nih di kapal. Saking lagi seru-seruannya, sampai ada yang nyemplung coba. Tapi mereka nggak nyadar, ada hiu yang berenang cepat menuju ke arah mereka. Begitu tuh hiu udah deket, tiba-tiba malam hari itu, semua orang lagi pada pesta-pesta di pantai. Dan ini ada si Valentina nih. Dia juga lagi liburan di situ sama Weston, pacarnya dia. Pas lagi nunggu Weston, ada yang mau ngejambret tasnya. Untung gak keambil. Oke, scene pindah. Udah besok harinya. Valentina sama Weston bangun kesiangan. Padahal rencananya hari ini tuh mereka mau nyewa kapal buat nyelam scuba gitu. Tuh, sampai kapten kapalnya aja udah nungguin mereka loh. Nah kan, ada satu keluarga yang mau nyewa kapalnya tuh. Nawar harga tinggi lagi. Tapi si kapten nolak. Dia bilang kalau kapalnya udah di-booking. Tiba-tiba ada orang lain yang nawarin kapalnya. Ya udah langsung deal. Nah loh, itu tangan siapa? Mayit kah? Wah. Udah gitu, dia nyalain kapalnya juga pakai kabel kontak, bukan pakai kunci. Jangan-jangan ini kapal curian. Dan kapten kapalnya yang asli itu yang diumpetin tadi. Tuh kan, bener kan? Tuh orang ngebuang pisau yang ada darahnya. Bahaya dong, bisa mancing hiu dateng kan? Sementara itu, mereka udah mulai mancing nih. Gak lama, pancingannya ada yang narik. Pas diangkat, Yes. taunya hiu, tapi udah tinggal setengah. Lagi terheran-heran, tiba-tiba dia mau naik, tapi keburu dicaplok sama hiunya. Tuh hiu masih terus nyerang kapalnya, ditabrak-tabrak. Anaknya jadi jatuh juga tuh ke air. Dan langsung dicaplok. Sementara si kapten palsu naik perahu karet mau coba nolong. Si ibunya keburu dicaplok. Ya ampun, abis sudah tuh sekeluarga. Tragis banget. Di sisi lain, Valentina sama Weston baru sampai nih di dermaga. Semua udah siap, mereka tinggal berangkat aja. Tapi si kapten ngingetin, harus balik sebelum sore, karena bakal ada badai katanya. Ini udah di tengah perjalanan, tiba-tiba mesinnya mati. Mau coba dibenerin sama Weston, katanya dia berpengalaman ngurus ginian. Ini istrinya Kapten Kane yang kapalnya dicuri itu, nelpon petugas patroli pantai. Karena katanya dari pagi tuh nggak ada kabar dari suaminya, istrinya khawatir. Ya udah, si Margo mau patroli tuh sekalian nyari si Kapten Kane. Nah, ini udah berhasil nyala lagi nih mesin kapalnya. Boleh-boleh si Weston. Dan posisi mereka sekarang ada di dekat pulau berbatu. Si Valentina ngajak nyelam di situ. Valentina disuruh duluan. Taunya si Weston mau ngambil cincin dulu. Dia tuh mau ngelamar si Valentina di dalam air. Wih, cocuit bingit ya. Udah tuh, menjelajah deh tuh mereka berdua. Sampai mereka nemuin bangkai kapal itu. Nah, di tempat ini si Weston mau ngeluarin cincinnya. Malah kelepas. Weston jadi ngejar dulu tuh ke permukaan. Sementara si Valentina ditinggal di bawah. Tiba-tiba ada hiu mau nyerang si Valentina. Dia nyoba kabur secepat mungkin. Dan masuk ke bekas kapal buat berlindung. Ini dia mau coba mancing tuh hiu pakai flash kameranya, biar dia bisa kabur dari sisi lain.
sampai di permukaan, dia ngasih tahu Weston kalau ada hiu. Weston nyuruh dia diem dulu, jangan bergerak. Weston mau ngalihin perhatian hiunya biar Valentina bisa naik ke kapal. Start swimming! Oke, berhasil. Mereka udah naik ke kapal. Tapi itu si Valentina kesakitan tuh. Karena kan tadi dia buru-buru naik ke permukaannya, gak sempet dekompresi. Setelah tenang, Valentina ngajak pergi. Tapi gak bisa, kata Weston. Hiunya masih ngintai mereka. Suara mesin kapal bisa narik perhatian hiunya kan? Dan di sini Valentina baru ingat. Tadi kan si Weston ninggalin dia tuh. Dia minta penjelasan. Ya udah, terpaksa dikasih tahu deh alasannya. Kalau dia mau ngelamar, tapi cincinnya kelepas. Meskipun cincinnya hanyut entah kemana, dia tetep loh ngelamar si Valentina, tapi pakai kabel tis. Ya nggak apa-apa lah ya, cuma simbolis kok. Yang penting kan lamarannya. Ini pas si Valentina mau ngejawab lamarannya, tiba-tiba tapi tuh hiu ngilang lagi. Ya udah, mumpung hiunya nggak ada, mereka mau pergi dari situ. Pas si Weston lagi minta bantuan, tuh hiu nabrak kapalnya lagi. Valentina kepalanya kebentur kenceng itu. Auto pingsan dia. Kapal mereka masih terus ditabrak-tabrak. Sampai akhirnya mereka jatuh ke air. Weston buru-buru bawa Valentina yang lagi pingsan naik ke kapal mereka yang udah kebalik itu. Dan gak lama si Valentina sadar lagi. Masih selamat dia. Tapi gara-gara benturan tadi, penglihatannya jadi ngeblur gitu. Sekarang Weston mau coba ngambil HP-nya yang ada di tas di dalam kabin kapal. Nah si Valentina disuruh ngawasin hiunya dari atas. Oke, aman ya. Berhasil diambil tuh tasnya. Pas Weston mau naik, keburu digigit kakinya. Ditusuk-tusuk tuh sama si Valentina sampai kabur hiunya. Aduh, kakinya si Weston terluka parah itu. Weston langsung hubungin petugas patroli pantai, minta bantuan. Nico minta di-Sherlockin, tapi nggak bisa, sinyalnya lemah banget di situ. Weston cuma bisa ngasih tahu kalau mereka ada di dekat pulau berbatu. Nico langsung hubungin si Margo, minta dia ngecek ke sana. Sementara itu, tiba-tiba hujan nih, makin buram aja penglihatannya si Valentina. Valentina kepikiran ide, mau coba berenang ke pulau itu. Tapi kan Weston nggak mungkin masuk ke air ya, darahnya bakal narik perhatian hiu. Satu-satunya cara, Weston tetap di atas kapal, dan Valentina bakal ngiketin tali kapal ke badannya. Biar nanti dia bisa tarik kalau udah sampai di sana. Ini juga kebetulan lagi hujan kan, jadi bisa nyamarin suara percikan air pas dia berenang nanti. Yaudah, siap-siap deh nih. Dia disuruh bawa HP-nya Weston buat jaga-jaga. Now what direction? Close to the boat. Swim as fast as you... Belum juga jauh, tuh hiu udah nongol lagi. Weston memancing hiunya dulu. Pas tuh hiu ngejar baju yang ada darahnya, Valentina disuruh lanjut berenang lagi. Akhirnya berhasil sampai nih. Talinya diiketin ke batu, dan Valentina siap buat narik. Tapi ternyata berat banget, nggak kuat dia nariknya. Weston nyuruh dia diam aja dulu, nanti lagi nariknya. Karena tuh hiunya juga masih ngelilingin kapal. Ini si Margo udah sampai di sisi Fells Point. Karena pulau berbatunya itu tuh ada dua sisi, Fells Point sama Devil's Reef. Jadi mau dicek di sini dulu. Dan dia malah nemuin kapal yang dibawa sama si kapten palsu. Pas dia ngecek, kaget banget tuh dia ngelihat Kapten Kane, si pemilik kapal aslinya itu udah tewas. Margo langsung ngasih tahu Nico apa yang dia temuin itu. Ya udah, sekarang Nico nyuruh dia ngecek ke daerah Devil's Reef. Tapi karena udah mau pasang, Margo disuruh balik dulu, biar kesananya naik pesawat aja nanti bareng dia. Sementara nunggu, Valentina mau coba narik kapalnya lagi. Tiba-tiba tuh hiu nongol dong, talinya ketarik, jadi kelepas. Keep hold. No! No! Oh, I can't find it! Sambil ngeraba-raba, ketemu tuh talinya.
tiba-tiba ada orang yang nyamperin dia. Dia ngelihatnya samar-samar kan ya. Katanya tuh orang juga habis kecelakaan terus terdampar di pulau itu. Taunya itu si kapten palsu. Aduh. Tapi ini dia bantuin si Valentina sih buat narik kapalnya. Setelah berhasil sampai, Weston berterima kasih banget ke dia. Dan kenalan tuh. Ternyata namanya si kapten palsu itu Gabe. Gabe ngajak mereka ke tempat dia sebelumnya. Dia udah nyalain api unggun katanya. Di sini Weston penasaran. Gimana si Gabe bisa terdampar di sini? Tapi si Gabe sedikit ngerubah ceritanya. Dia ngakunya lagi mancing sama keluarganya, terus diserang hiu. Nutupin kejahatannya tuh, biar nggak ketahuan. Gabe ngasih tahu kalau pulau berbatu ini sebentar lagi bakal tenggelam karena air pasang. Dan rakit punya dia juga udah nggak bisa dipakai. Valentina ngajak Weston ngomong berdua. Dia curiga sama si Gabe. Tanpa sepengetahuan mereka, si Gabe-nya nguping tuh. Ini Gabe ngajak mereka ke sisi Fells Point, ke kapal yang dia bawa. Tapi kapalnya nyangkut di bebatuan. Sementara itu, Valentina lagi jalan sendirian. Kesandung tuh dia. Itu sisa jasadnya si bapak-bapak yang nyewa kapalnya Gabe tuh. Dan di situ, Gabe nemuin pouch cincin lamarannya si Weston. Diambil dong sama dia. Terus dia pura-pura seakan itu jasad ayahnya beneran. Wah, parah banget sih ini orang. Sekarang, mereka harus ngeluarin kapal itu dari bebatuan dulu. Tapi kalau didorong ya nggak bakal kuat kan? Harus ditarik. Valentina kepikiran buat manfaatin kekuatan tuh hiu. Mereka harus ngiketin tali ke hiunya, biar nanti tuh hiu bisa narik kapalnya. Gabe malah nyaranin pakai jasad si bapak itu buat dijadiin umpan. Mereka berdua nggak tega lah ya. Tapi si Gabe terus-terusan nyoba ngeyakinin mereka. Ya udah, terpaksa deh tuh. Mereka langsung siap-siap. Udah nih, Weston sama Gabe yang bakal ngejalanin rencananya. Yeah. Get the rope. Tapi jadi keseret jauh tuh sebelum talinya kelepas. Untung mereka berhasil ngejar kapalnya. Dan sekarang tinggal benerin kapalnya dulu. Sementara itu, Nico nelpon lagi. Bilang mau OTW. Paling sekitar 45 menit baru sampai. Valentina juga ngasih tahu. Mereka udah berhasil ngeluarin kapalnya ke air lagi. Dan bilang kalau mereka dibantu sama pria yang keluarganya diserang hiu juga. Nico langsung sadar. Dan nyuruh dia hati-hati sama si Gabe. Karena Nico curiga sama dia. Dikasih tahu tuh kalau si Gabe bukan bagian dari keluarga yang diceritain itu. Duh, udah makin gelap nih. Tapi Weston belum selesai benerin kapalnya. Kalau nggak bisa dibenerin, salah satu dari mereka harus berenang balik jemput si Valentina. Ternyata berhasil tuh. Udah bisa nyala lagi mesinnya. Langsung OTW mereka. Pas udah agak deket, Weston nyuruh Valentina berenang ngedeket ke kapal. Tapi Valentina makin susah ngeliat. Udah buram, ditambah udah gelap juga kan. Weston mau nyamperin. Sementara si Gabe diminta bantu ngawasin hiunya dari atas. To walk in the water towards the sound of my voice. Better with your leg. Go sure. Almost there. Oke, udah nih, tinggal berenang balik ke kapal. Weston nanya, aman apa enggak? Dibilang aman dong, padahal itu ada hiunya. Sebelum naik, Valentina ngasih tahu ke Weston apa yang tadi dibilang sama Nico. Ya udah, sekarang yang penting naik dulu deh ya. Nanti Weston yang bakal ngurusi Gabe. Ini pas mereka mau naik, tuh hiu mau nyerang. Valentina disuruh naik duluan. Hiunya ditangkap dong sama si Weston. Wah, gokil sih. Tapi berhasil ngelepasin tuh hiunya. Pas Weston nyamperin Valentina, tiba-tiba Weston tewas. Di saat itu juga, si Gabe nyalain kapalnya mau kabur. Valentina sempat pegangan ke kapal. Dan untungnya mesinnya mati lagi. Valentina manjat naik. Dia pelan-pelan nyamperin si Gabe. Ditinju tuh sama dia. Si Gabe alasan. Katanya dia pikir mereka pada tewas, makanya dia mau pergi. Ini si Valentina tiba-tiba bisa ngelihat dengan jelas loh. Dan kalian tahu apa? Dia langsung sadar. Si Gabe itu orang yang kemarin mau ngejamret tas dia. Si Gabe gak ngaku. Bahkan dia bilang dia gak ke hotel kemarin malam. Tapi justru itu malah jadi bukti kuat. Karena si Valentina kan gak nyebut kejadiannya di hotel. Udah, jadi muncul nih sifat aslinya. Ditendang itu si Valentina. Valentina ngumpet di dalam. Dan si Gabe ngedobrak pintunya.
Ternyata nggak cuma kejam, guys. Dia juga orang mesum. Aduh. Valentina nyoba mukul, tapi ditangkap besinya. Pas si Gabe lagi nggak siap, dipukul tuh kepalanya pakai kayu yang ada pakunya. Darahnya netes-netes, ngerembes kan ke air. Otomatis tuh hiu jadi datang lagi. Jebol loh itu, pas banget di bawahnya si Gabe. Gabe langsung dicaplok. Di situ si Valentina nemuin kotak cincinnya. Langsung dipakai sama dia itu. Aduh, sedih banget. Ini dia mau coba nyambungin kabel yang putus dulu, biar mesinnya bisa nyala lagi. Tapi kabelnya udah makin tenggelam. Sedangkan pintu atasnya ditibanin pemberat sama si Gabe. Setelah sekuat tenaga dia coba dorong, akhirnya bisa kebuka. Dia langsung ke ruang kemudi. Come on! Dan berhasil, mesinnya bisa nyala lagi. Tuh hiu kepancing sama baling-baling kapalnya. Rasain, kena baling-baling kan lo? Di sisi lain, Nico sama Margot udah deket nih, tapi belum kelihatan kapalnya. Sementara itu, hiunya balik lagi, masih berusaha mau nyerang. Udah gak ada takut-takutnya nih si Valentina, mau dilawan sama dia. Pas tuh hiu nongol, langsung ditusuk-tusuk. Sampai terakhir ditusuk kepalanya. Dia berhasil ngelahin hiunya, tapi kapalnya juga udah tenggelam total sekarang. Nico sama Margot udah ngelewatin padahal, tapi nggak ngeliat. Margot coba puter balik, sambil terbang lebih rendah lah ya. Dan pas banget ada pesta kembang api, jadi terang kan? Mereka jadi bisa ngeliat si Valentina. Di akhir scene, Valentina udah berhasil diselamatin. Tapi dia sedih, dia harus kehilangan Weston yang udah resmi jadi tunangannya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Blind Waters. Ya, nggak jadi nikah ya si Valentina sama Weston. Gimana Pramal? Seru nggak filmnya? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.